Hai, masih bersama saya, Mr. G, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Eh, Masih ya dari ramainya di media massa dan media sosial terkait dengan gugatan perceraian Mbak Imbong ke Paula Verhoeven. Saya mencari dan menemukan referensi atas kesamaan dari kasus gugatan perceraian sama juga seorang artis terkenal, dan akhirnya gugatan tersebut karena pertimbangan hakim akhirnya keputusannya adalah menolak gugatan yang diajukan. Siapa dia? Saya akan membacakan untuk teman-teman semua. Baru setelah itu kita akan analisa. Langsung saja ya. Dari CNN Indonesia. Pengadilan beber alasan gugatan cerai Andre Taulani ditolak. Saya bacakan untuk Anda. Jakarta, CNN Indonesia. Sejumlah alasan menjadi dasar gugatan cerai Andre Taulani terhadap istrinya Rin Wartia Trigina ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa Kabupaten Tangerang pada Selasa 24 September 2024. Menurut penjabaran Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa Umi Asma, Majelis Hakim menolak permohonan cerai itu karena dalil perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti. Majelis Hakim menolak permohonan pemohon, ujar Umi Asma. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tidak terbukti. Umi mengatakan hakim juga mempertimbangkan bahwa masalah Andre dan Erin hanya berkaitan dengan kurangnya komunikasi. Alasan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Namun Umi juga menjelaskan putusan sidang itu belum berkekuatan hukum tetap. Pihak Andre masih dapat melakukan banding hingga tanggal 4 Oktober 2024. Jika banding tidak diajukan, Andre dan Rin Taulani akan tetap sah menjadi pasangan suami istri. Dari hasil pertimbangan, pemohon dan termohon hanya mengalami kurang komunikasi. Alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Junto pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Junto pasal 119 huruf F Kompilasi Hukum Islam, jelas Umi Asma. Keputusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Jika tidak ada banding hingga 4 Oktober 2024, mereka masih sah sebagai pasangan suami istri. Sebelumnya, Andre Taulani mengajukan permohonan cerai terhadap Rin Wartia Trigina ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Banten pada 4 April 2024. Berdasarkan sistem penelusuran informasi perkara yang diakses pada Rabu 7 Agustus, gugatan cerai Andre Taulani terhadap Rin terdaftar dengan nomor sekian-sekian dan mencapai hasil mediasi tidak berhasil. Andre Taulani menikah dengan Rin Wartia pada Desember 2005. Selama hampir 19 tahun pernikahan keduanya dikaruniai 3 orang anak. Pernikahan itu pun sempat santer diberitakan ada permasalahan dan berpisah lantaran keduanya sudah jarang menampilkan kebersamaan. Andre pun relatif tertutup tentang pernikahannya dengan Erin. Ia bahkan kian jarang membagikan momen dengan istrinya sejak tahun 2020. Namun ia mengaku ingin tertutup demi menjaga privasi rumah tangganya secara publik. Oke ya teman-teman ya, kita sudah bacakan tadi. Dari apa yang saya sudah bacakan, gugatan, mari kita telah terlebih dahulu ya. Gugatan Mbak Imbong terhadap Paula Verhoeven dibandingkan dengan gugatan Andre Taulani, ini sama-sama artis, sama-sama laki-laki yang menggugat ya. Nah,
perbedaannya adalah yang diajukan adalah pertengkaran dan perselisihan. Kalau Mbak Imbong, itu tentang perselingkuhan katanya, ya kan? Perselingkuhan. Oke, mari kita lihat. Hakim di Pengadilan Agama 3 Karsa Banten memutuskan ditolak karena hasil pemeriksaan sidang tidak ditemukan adanya perselisihan, tidak ditemukan adanya pertengkaran. Dan itu tidak masuk dalam undang-undang perkawinan. Tidak memenuhi syarat. Nah sekarang, bagaimana Mbak Imbong menggugat cerai Paula Verhoeven? Dalilnya adalah perselingkuhan. Dalam proses persidangan nantinya akan ditanya, perselingkuhan yang dimaksud itu perselingkuhan apa? Apa buktinya? Bukti perselingkuhan pastilah harus CCTV lah misalnya, ya. Namanya perselingkuhan kan harus ada kebersamaan terhadap orang lain secara intens. Oke ya. Kemudian terjadi hubungan persetubuhan atau terjadi ada videonya, nah, gitu ya. Dan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib terkait dengan perzinahan. Oke, mengapa Hakim Pengadilan Agama 3 Raksa Banten menolak? Karena nggak bisa dibuktikan dalam sidang. Kalau ini pihak Mbak Imbong tidak mampu membuktikan bahwa Paula Verhoeven selingkuh, satu aja, maka saya yakin ditolak permohonan daripada Mbak Imbong. Putusan pengadilan itu bisa menjadi jurisprudensi, referensi, atau sebagai bahan pertimbangan. Apa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama 3 Karsa Banten ya tidak jauh beda dengan hakim-hakim yang lain, yang kalau memeriksa perkara pastilah para hakim akan melihat bukti-buktinya. Hakim tidak akan berani memutuskan sesuatu kalau tidak berdasarkan atas bukti. Dan hakim saya kira memiliki keyakinan ketika seseorang mengajukan gugatan cerai, haruslah memiliki latar belakang yang menurut hakim ya, yang mendukung untuk melakukan perpisahan dengan cara cerai. Tapi kalau Mbak Imbong dan Paula Verhoeven, saya yakin tidak. Begini teman-teman, faktor ekonomi. Keberadaan Paula Verhoeven menjadi istri Mbak Imbong, ini menurut Mbak Imbong sendiri loh, adalah berkah bagi Mbak Imbong. Karena dengan adanya Paula Verhoeven, perusahaan, usaha, karir daripada Mbak Imbong melesat naik. Artinya ada pengaruh dari kehadiran Paula Verhoeven. Dan itu diakui sendiri oleh Mbak Imbong ketika wawancara di salah satu televisi, bahwa begitu kenalan sama Paula, Mbak Imbong itu rekeningnya itu minus. Dan Paula sudah memiliki harta yang lebih banyak daripada Mbak Imbong. Begitu perjuangannya Paula mendukung Mbak Imbong sehingga perusahaannya terus meningkat. Dengan peningkatan itu jelas Mbak Imbong merasa bahwa itu adalah berkah. Tetapi sebaliknya sekarang, ketika Mbak Imbong karirnya sudah membaik,
bisnisnya ada di mana-mana, kesibukannya luar biasa, sehingga jarang memperhatikan istrinya. Ya, kita lihat sendiri. Dengan kurang memperhatikan istrinya, maka mungkin Paula berkomunikasi, curhat kepada orang lain sebagai teman. Tetapi karena Mbak Imbong menganggap bahwa itu sebagai suatu perselingkuhan, maka mengajukan gugatan cerai. Nah, syarat daripada gugatan cerai adalah ketika peristiwa yang dialami dalam satu rumah tangga benar-benar tidak bisa memperbaikinya kedua belah pihak, kemudian terjadi yang menjatuhkan harkat dan martabat suami atau istri, pastilah hakim yakin. Tapi kalau hanya sekedar kurang komunikasi, kurang perhatian, tidak menyadari itu, maka permohonan cerai itu akan dibatalkan, akan ditolak oleh hakim. Ya, seperti yang dialami oleh Andre Taulani ya teman-teman ya. Istrinya diam-diam saja. Orang tidak pernah merasa bertengkar, tidak pernah ribut. Tahu-tahu Andre gugat cerai nih. Sampai di pengadilan tidak bisa membuktikan. Tidak ada pertengkaran. Itu hanya kurang komunikasi. Nah, hakim memerintahkan perbaiki, silahkan jalin komunikasi kembali. Sah, tetap sah menjadi suami istri. Harapan saya, demikian juga Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Itu hanya sekedar karena kesibukannya masing-masing. Paula banyak sendirian karena apa? Mbak Imbong terlalu sibuk dengan perusahaannya, ada di mana-mana, terlalu sibuk dengan organisasi, terlalu sibuk dengan lobby-lobby. Akhirnya lupa kalau ada sang istri yang butuh diperhatikan. Itu saja sih menurut pendapat saya. Semoga bermanfaat.